Batu TV. Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan lembaga formal yang ada di dalamnya, karena kehadiran Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri, MSI, Rektor Universitas Malang, yang insya Allah sudah kedua kalinya. Saya sangat berharap mudah-mudahan kehadiran beliau dan juga Bapak Dr. Badat Wahid dan juga Mas Dr. Muhammad Muslim memberikan inspirasi yang tersendiri, memberikan motivasi baik untuk Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi, sehingga setelah kedatangan beliau ini ada peningkatan baik di dalam semangat, profesionalitas dalam mengajar atau strategi mengajar dan sebagainya. Dan juga sangat berharap nanti tamatan-tamatan SLTA dari sini itu kalau ya diharapkan kita jangan sampai salah pilih kepada perguruan tinggi, karena kita Nahdien ya kita sebaiknya kepada lembaga Nahdien tentunya yang juga berkualitas. Dan saya yakin pendidikan di sana tidak hanya dari segi formalitas, tapi dari segi akidah pun itu dipersiapkan supaya para mahasiswa-mahasiswi tamatan mutakharrijin dari UISMA itu siap atau ready for use untuk berjuang di tengah-tengah masyarakat. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah inayah Allah, bisa menyempurnakan puasa kita di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, masih bisa dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wa afikum waridho wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pada kita semuanya untuk bisa bersilaturahmi di tempat ini. Dan ucapan terima kasih tak terhingga kepada Al-Mukarram Y. Asmumi yang sudah memfasilitasi dan menerima rombongan dari Universitas Islam Malang bersilaturahmi di tempat ini. Silaturahmi kita itu berarti kan ada satu kecocokan batin, ada satu kecocokan visi, ada kecocokan misi, bahkan ideologi. Itulah yang mengikat kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Suatu saat beliau menyapa saya di Masjid Ainul Yakin Unisma. Saya lupa ingat, tapi saya yakin beliau kiai saat menyapa saya, karena dalam suasana duka desanya beliau, sehingga tidak sempat untuk ngobrol-ngobrol. Dan bahkan sampai di lokasi ini saya sepertinya sudah pernah datang ke sini, kira-kira tahun 2018 ya, 2018 bersama dengan teman-teman. Cuma pada saat itu saya tidak banyak bicara, yang bicara Wakil Rektor 4, Ibu Istirohah Pujiwati, perempuan.
Ibu Dokter. Maka dari itu mudah-mudahan pertemuan kita ini yang silaturahmi, yang dimana ada tautan hati, nanti insya Allah akan bisa melahirkan apa yang disebut dengan silatul fikri. Ada satu dinamika pemikiran di antara kita untuk saling support satu sama lain, terutama dalam konteks pengembangan pendidikan. Tadi saya membuka event nasional, ini tadi agak lambat karena ada webinar nasional, Khidmat Unisma sebagai perguruan tinggi terbesar di dunia. Bukan Indonesia saja, karena NU itu yang ada di Indonesia. Maka ketika itu harus masuk ke dunia, berarti satu-satunya perguruan tinggi terbesar Nahdlatul Ulama adalah Unisma. Kalau Yai Said menambahkan, Pak Rektor jangan hanya terbesar di dunia, tapi dunia dan akhirat. Itu maturnya Yai Said. Maka kita banyak silaturahmi, termasuk dalam konteks untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia. Saya tadi katakan kepada pengurus LP Ma'arif, mari kita menabuh genderang kebangkitan kualitas sumber daya manusia. Karena kualitas sumber daya manusia itu menjadi kunci utama bangkitnya berbagai macam bidang kehidupan manusia. Ini adalah disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia. Sehebat apapun gedung yang kita miliki, sehebat apapun fasilitas yang kita miliki, sehebat apapun laboratorium yang kita miliki, ketika tidak mampu mengoperasionalkan hanya sebagai sebuah tontonan belaka dan tidak akan mampu mengedukasi masyarakat atau sumber daya yang ada di sekitar, maka kunci kualitas sumber daya manusia ini adalah faktor number one yang tidak bisa diabaikan. Kita mau melakukan harokah, gerakan, kita mau melakukan lompatan, itu karena kualitas sumber daya manusia. Maka semakin dinamika pemikiran ini bergejolak di lingkungan kita, maka akan ada tanda-tanda kehidupan sebuah lembaga pendidikan itu. Tapi kalau dinamika pemikiran tidak bergejolak di lingkungan kita, jangan berharap lembaga pendidikan kita itu akan maju. Begitu pula ketika ada perusahaan, ada rumah sakit, bisa jadi ada sebuah usaha yang dikembangkan oleh orang-orang tertentu, pemikiran-pemikirannya mereka tidak dinamis, pemikiran-pemikirannya mereka tidak progresif, dan mereka tidak inovatif. Jangan berharap mereka akan maju, karena di situ hanya dihuni oleh orang-orang yang lazimnya mereka selalu mempertahankan konsep-konsep di zona nyaman, dan konsep-konsep di zona nyaman ini adalah menunjukkan bahwa kita tidak progresif. Maka saya tadi mendengar dari Kiai ada madrasah unggulan, ada SMK. Saya senang sekali. Tapi di sini harus dihuni oleh orang-orang yang hebat, yang dinamika pemikirannya dari waktu ke waktu mengalami satu perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Konsep utamanya adalah bagaimana kita mengubah diri kita yang asalnya kurang produktif menjadi produktif, yang asalnya kurang kreatif menjadi kreatif, yang asalnya tidak inovatif menjadi inovatif, yang asalnya kita biasa-biasa saja menjadi luar biasa yang kita bangun. Maka di sini dibutuhkan berbagai macam lompatan-lompatan pemikiran, lompatan-lompatan strategi, lompatan-lompatan pembangunan yang itu harus dilakukan secara bersama-sama. Tanpa kebersamaan kita tidak akan bisa bangkit. Kebersamaan yang membuat kita bangkit. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hanya kebersamaan yang kemudian kita bisa bangkit. Disinilah yang disebut faktor utama hebatnya sebuah institusi dan lembaga pendidikan adalah di situ dibutuhkan yang disebut dengan intellectual capital. Modal intelektual.
Maka saya katakan tadi anak-anak sekalian, Universitas Islam Malang sebagai perguruan tinggi Nahdlatul Ulama terbaik di Indonesia, ini bukan sekedar terbaik diukur dari sisi mana? Diukur dari sisi kualitas sumber daya manusia, diukur dari karya-karyanya, diukur dari sisi riset maupun teknologinya, diukur dari sisi kemahasiswaannya. Ini semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan, diukur dari sisi manajemennya. Semuanya tidak terpisahkan dari itu. Dari mana kok Unisma bisa mengatakan ranking 1? Itu dari Kemendikbud Ristek yang langsung mengeluarkan perankingan tingkat nasional. Dan ketika Unisma harus disejajarkan dengan perguruan tinggi negeri dan swasta yang jumlahnya hampir 5.000 di Indonesia, dan Unisma adalah di ranking 44. Ini bukan klaim, tetapi bermuara dari kualitas sumber daya manusia. Yang kedua adalah, kalau intellectual capital sudah kita miliki, yang kedua adalah managerial capital. Manajer yang diharapkan mampu menggerakkan berbagai unsur di dalam sebuah institusi atau perusahaan. Manajer, mereka adalah menjadi sentral perubahan. Tetapi manajer yang tidak eksklusif, manajer yang inklusif. Hebatnya seseorang menjadi seorang manajer apabila dia mendengarkan kanan dan kiri. Yang didengarkan bukan sekedar dari guru, dari karyawan, termasuk dari siswa sekalipun. Siswa yang telah memiliki potensi yang luar biasa, the all experienced children. Seluruh pengalaman yang dimiliki oleh siswa itu adalah potensi yang luar biasa. Di sini seringkali saya katakan, anak-anak kita punya potensi yang luar biasa, seringkali dibelenggu dan dijerat oleh gurunya yang memiliki hegemoni yang sangat kuat, yang seakan-akan guru yang paling hebat, tetapi sesungguhnya siswa juga ada yang hebat pula. The all experienced children, semua punya pengalaman, semua punya potensi. Anak-anak guru bukan menjadi gentong kosong yang harus selalu diisi oleh pimpinan atau oleh gurunya, tapi semua punya potensi. Andaikan potensi ini yang kemudian disinergikan satu sama lain, inilah model kolaborasi. Di dalam Islam kita mengenal ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kolaborasi. Era sekarang adalah era kolaborasi, bukan semata-mata era kompetisi. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju world class university. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Pondok pesantren, lembaga pendidikan mau maju, kolaborasi. Saya katakan di forum nasional, kalau ingin maju kolaborasi. Ibaratnya apa? Energi ini akan tersupport dari berbagai unsur, sehingga kita akan bisa take off, bukan sekedar lari. Bapak Ibu semangatnya, jangan semangat lari, semangatnya lompat. Gimana cara melompat? Harus dekat-dekat orang yang pandai melompat.
Jangan dekat-dekat orang yang pandai lari, nggak akan bisa melompat. Dekat-dekat orang yang pandai melompat. Nanti dekat-dekat dengan bajing. Orang yang pandai melompat, kadang jumping kanan, jumping kiri, dan ini dibutuhkan keberanian, Maka manajerial ini orang yang inklusif, orang yang terbuka. Seorang manajer kalau sudah inklusif, seorang manajer yang dia sudah memiliki satu semangat yang luar biasa, maka kanan kirinya ini harus menopang. Maka yang menopang Unisma ini dari berbagai sisi. Disiplin bukan dari sisi waktu, disiplin mengembangkan imajinasi, disiplin mengembangkan inspirasi, disiplin mengembangkan kreativitas, disiplin mengembangkan inovasi, disiplin mengembangkan produktivitas. Maka di Unisma ini terukur semua, sekarang terukur. Maka saya seringkali dijulukin ikut Pak Rektor sama dengan ikut Jepang, gitu. Karena kita punya target. Kalau kita nggak punya target, bukan manajer, bukan leader, kita harus punya target. Maka anak-anak sekalian, jangan puas terhadap prestasi yang dimiliki, karena di atas prestasi saudara masih ada di atas prestasi teman-teman yang hebat lagi. Kita bersyukur pada Allah, tetapi kita jangan puas terhadap capaian yang kita miliki. Karena ini adalah tugas kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kemudian kita takabur. Itu karena saya. Naudzubillah min dzalik. Di balik kita ada kekuatan besar yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Haqqul Mutlaq. Maka rasionalitas dan intelektualitas tanpa bermakna, tanpa didukung dengan spiritualitas yang kokoh. Spiritualitas itu ada di mana? Kebanyakan ada di pondok pesantren. Kita zikir, kita baca tasbih, kita baca tahmid, kita baca istighfar, kita baca tahlil, kita bahkan diijazai oleh kiai untuk membentengi diri kita, untuk mengawal diri kita, untuk membimbing diri kita. Ketika para sahabat ditanya oleh Rasulullah Muhammad SAW, sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ma huwa riyadul jannah?" Kata para sahabat kepada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Halikut dzikri. Di situ banyak orang-orang yang berkumpul dan sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat-tempat kita majelis taklim. Di sini majelis zikir. Zikir itu tidak harus ini loh ya. Tetapi kita ingat pada Allah itu zikir di situ itu. Di sini malaikat, jutaan malaikat ada di sekeliling kita, bahkan ibarat ada seperti burung punya sayap, yang sayap itu adalah menaungi kita semuanya. Sambil apa? Berdoa pada Allah, mendoakan kita semuanya. Amin. Kok seperti mubalik saya Kiai? Jadi ini bonusnya ya. Jadi managerial capital. Yang ketiga adalah social capital. Itu modal ya. Social capital. Ketika kita ingin jadi orang sukses, kita bangun deh kehidupan sosial yang bagus, komunikasi, saling silaturahmi satu sama lain, bahkan senyum di hadapan teman. Ketika kita ketemu teman, kita tersenyum. Bangunan sosial, kita bisa saling membantu satu sama lain. Bangunan sosial, jejaring sosial ini menjadi penting. Tetapi kalau kita ini di hadapan orang lain dan kemudian menunjukkan sikap yang tidak simpatik, gimana kita membangun kehidupan sosial yang bagus? Kadangkala sudah miskin, senyum aja nggak bisa. Coba, anak-anak sekalian, para santri,
Yang kelihatannya sadu-sadu wajahnya, nggak bisa senyum, tolong latihan senyum. Beli cermin, taruh di kamar, latihan senyum. Sampai di rumah, orang tuanya kemudian kaget, anak saya yang dulu nggak bisa senyum sekarang pandai bersenyum. Social capital, tapi jangan senyum-senyum. Di kamar sendiri, di hadapan cermin, senyum-senyum mulainya malam Jumat lagi. Wah, ini bahaya ya. Bahaya. Social capital. Kita bisa bertanya dengan teman kita, kita bisa berkomunikasi dengan sesama teman kita. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu pelayanan yang luar biasa melalui teknologi digital, media sosial. Itu dari Allah loh itu, bukan semata-mata dari manusia. Dulu ketika sebelum pandemi COVID-19, Ustadz-ustadzah, banyak orang memprediksi tentang kemampuan sumber daya manusia di Indonesia baru akan familiar terhadap teknologi informasi, membutuhkan waktu 5 tahun. Diprediksi demikian. Tapi ketika COVID-19 tiba, tidak perlu waktu 1 bulan, 1 minggu semuanya sudah selesai, diselesaikan oleh COVID-19. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hikmah pada kita. Guru-guru yang kurang familiar terhadap teknologi digital pada belajar. Untuk apa? Betul kata siswanya di belakang itu. Untuk apa? Proses pembelajaran tetap harus berlangsung. Kiai di tempat kami, dosen-dosen yang sudah STW, setengah tua, setengah tua itu apa? Sudah termasuk saya ya. Ini mereka diajari oleh dosen-dosen yang muda supaya apa? Proses pembelajaran tetap berlangsung. Tidak butuh waktu 1 minggu, semua sudah selesai. Ini teknologi informasi memanjakan manusia tetap untuk membangun kehidupan sosial, social capital. Yang keempat, saya pokok-pokoknya aja. Yang keempat adalah modalnya teknologi informasi sekarang ini mutlak. Ketika kita mau adaptif terhadap kehidupan, maka kuasai teknologi informasi. Bahkan sekarang kita mengenal apa yang disebut dengan metaverse. Satu teknologi digital yang sekarang belanja saja, mau beli pakaian, kita seakan-akan sudah bisa mencoba pakaian itu. Dan kemudian langsung bisa diantar ke rumah melalui Gojek. Teknologi metaverse. Bisa jadi ke depan proses pembelajaran tidak harus di dalam kelas seperti ini. Cukup di metaverse. Di situ sudah ada siswa, ada guru, seakan-akan kita berada dalam satu kelas yang tidak ada sekat satu sama lain. Kita adaptif terhadap dinamika yang ada, termasuk teknologi digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tantangan kita. Kalau kita sudah menguasai itu, sampai kapanpun kita tetap beradaptasi dengan dunia global. Tapi ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan itu, sedikit demi sedikit kita akan marginal, akan terpinggirkan kita, karena kita sudah tertinggal dengan teknologi digital. Nah, ini menjadi bagian dari, bukan hanya Bapak Ibu loh ini, Unisma sendiri juga sedang berusaha semaksimal mungkin beradaptasi dengan itu. Maka teknologi yang terintegrasi sekarang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Saya ada di sini Bapak Ibu, sekarang kan dari Sabtu ini, ada surat, saya bisa langsung diskusi dari sini. Ada surat yang saya tanda tangani, saya bisa tanda tangan dari sini. Tidak perlu saya harus datang ke kantor. Ini untuk apa? Memberikan pelayanan semuanya. Karena apa? Kita berharap anak-anak menjadi itu tadi, intellectual capital, managerial capital, social capital,
technological capital. Dia menguasai itu. Keluar menjadi orang yang memiliki daya saing tinggi. Itu target kami. Yang kelima adalah spiritual capital. Kita jangan abaikan spiritual capital. Spiritual capital menjadi sesuatu yang sangat dasar dalam kehidupan kita. Intervensi Tuhan. Alamal insana malam ya'lam. Khalaqal insana alamahul bayan. Di balik kesuksesan manusia, di situ ada kekuatan yang sangat dahsyat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya diyakini oleh orang-orang yang paham terhadap agama. Dan insya Allah investasinya Kiai di sini ini luar biasa. Melalui intellectual capital, spiritual capital, managerial capital, social capital, technological capital. Insya Allah yang terakhir, Bapak Ibu, jangan heran kalau saya meletakkan financial capital adalah itu yang terakhir. Financial capital akan hadir itu semuanya. Ketika apa? 5 modal itu ada di sebuah institusi. Kunci sukses, takarub Allah. Kedua, jangan sakiti kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah jangan sakiti ustadz-ustadzahnya. Sehebat apapun saudara, guru saudara bisa jadi kalah dengan saudara, tapi saudara tetap harus hormat kepada guru saudara. Itu seperti Al-Baqillani dengan Al-Juwaini. Ketika si Juwaini ini menjadi seorang muridnya Al-Baqillani, Al-Juwaini memiliki satu kecerdasan yang luar biasa. Al-Baqillani pun juga menghormati ilmunya itu, tapi namanya Al-Juwaini tetap hormat terhadap Al-Baqillani. Sehebat apapun. Demikian walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kesempatan dan waktu yang sangat kami tunggu sejak tahun 2017. Ketika itu saya berkesempatan nyipeng datang Unisma 2 malam. Ada kesan yang ingin saya sampaikan untuk kita semuanya, sekaligus ucapan terima kasih kepada Profesor Masuri dan keluarga besar Unisma Malang. Dari situ, meskipun kami tidak berkesempatan, oleh Allah memang tidak ditakdirkan untuk berkesempatan nimba ilmu di Unisma, tapi kami sangat bisa merasakan bahwa 2 malam itu cukup kami untuk menyimpulkan bahwa jika selama ini ada kesenjangan antara pondok pesantren dengan perguruan tinggi, nampak jelas bahwa adanya keterpaduan di Unisma Malang antara perguruan tinggi dan pondok pesantren. Insya Allah kalau adik-adik dari SMK Miftahul Aliyah ini melanjutkan ke sana, sampai kabeh akan menemukan wajah-wajah yang tidak begitu berbeda dengan beliau yang hadir. Jadi tidak eneng, sing kereng, yang tidak peduli, yang mengabaikan, yang menganggap rendah dan sebagainya, tidak. Beliau-beliau inilah simbol dari seluruh sivitas akademika yang ada di Unisma.